Saya membaca ayat pertama dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua. Kita akan bergiliran sampai pada ayat yang 14. Kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa Dan memukul dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari, merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang menjadi keinginan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus bukan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi. Aku akan memberi engkau makanan dari milik pusaka Yakub sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah kita membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yesaya 58 ayat 1
sampai dengan ayat 14. Dibuka dalam ayat 1 dengan kata, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suara, bagaikan takala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Siapa menjadi pembicara dalam pasal ini? Siapa yang menjadi pembicara? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pembicara di dalam pasal 58 kitab Yesaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Allah telah menjadi pembicara, dan dia berbicara melalui nabi, yaitu Yesaya. Apa yang dia katakan kepada Yesaya? Apa yang dia perintahkan kepada Yesaya? Di dalam ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah katakan kepada Yesaya, berteriak, jangan tahan. Berteriak sekuat mungkin, jangan tahan. Dia katakan nyaring seperti sangkakala. Orang Ambon punya tradisi kalau masih di kampung-kampung, panggil masyarakat untuk berkumpul untuk mendengar informasi penting dari raja. Maka mereka pakai undian. Namanya apa itu? Taburi. Namanya taburi. Ya. Mereka tiup undian besar, lalu kemudian masyarakat datang kumpul untuk mendengar apa kata raja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau untuk zaman modern ini tidak pakai sangkakala, tapi pakai toa, ya, pakai toa. Biasanya kalau di RT memberikan pengumuman panggil masyarakat untuk menerima bantuan, dia pakai toa. Jadi suara toa itu yang keras itu sampai kepada seluruh masyarakat di mana RT itu ada, dan mengundang mereka untuk datang menerima bantuan. Firman Tuhan ini Tuhan katakan kepada Yesaya, serukan jangan tahan-tahan, serukan supaya semua orang mendengar. Siapa yang dimaksudkan untuk mendengar? Tidak lain adalah Israel. Tuhan perintahkan kepada Yesaya, serukan, berteriak kepada Israel umatku. Katakan kepada mereka jangan tahan-tahan. Katakan dengan sekeras mungkin suaramu supaya mereka terdengar. Dimanapun mereka ada, dimanapun mereka duduk, dimanapun mereka berdiri, berteriak supaya mereka dengar. Bapak Ibu yang sedang Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus diserukan oleh Yesaya? Apa yang harus dikatakan oleh Yesaya? Ayat 1 bagian C dia katakan bahwa beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Allah katakan Yesaya, serukan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umatku Israel. Apa dosa mereka Bapak Ibu? Dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang 14 kita lihat ada kesalahan-kesalahan, ada dosa yang dilakukan oleh dalam hidup pernikahan mereka. Nah, tema hari ini kesalahan palsu dan yang sejati. Kesalahan yang palsu dan yang sejati. Allah kata Israel, serukan kepada mereka kesalahan mereka palsu. Katakan kepada peribadatan mereka dalam peribadatan yang tidak benar. Serukan, berteriak, beritahukan supaya mereka tahu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kesalehan yang palsu? Kalau berbicara tentang kesalehan menurut KBBI, itu berbicara tentang ketaatan atau kepatuhan dalam
dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, batinnya maupun lahirnya. Itu berarti kesalehan itu atau peribadatan itu harus dilakukan sungguh-sungguh dengan segenap hati untuk Tuhan, baik secara batinnya maupun lahirnya. Bukan hanya sekadar dilihat orang beribadah, hatinya tidak beribadah. Bukan hanya ibadat itu dilakukan dan disimpan sebagai milik sendiri dan tidak pernah tercetus untuk dinikmati oleh orang lain, tapi dari batin dan juga secara lahiriah, supaya semua orang menikmati peribadatan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, bagaimana peribadatan atau kesalehan yang palsu itu. Ayat 2 berkata, memang setiap hari mereka mencari aku. Memang setiap hari mereka beribadah kepada aku. Setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bukan hanya hidup beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mencari jalanku. Mereka selalu ingin belajar tentang firman Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum-hukum Allah. Ini berbicara tentang orang yang mencari Tuhan dan kelihatannya belajar firman Tuhan, menggali terus menerus dan berusaha untuk mengetahui tentang hukum Tuhan, memahami secara benar. Kemudian dikatakan mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan tidak engkau? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kesukaan mereka dalam beribadah, mencari Tuhan, suka dengar firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Ini kehidupan orang-orang yang memiliki kesalehan yang tidak benar. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya katakan begini, apakah salah tiap hari beribadah kepada Tuhan? Apakah salah kalau belajar firman Tuhan? Apakah salah kalau setia hidup dan hadir dalam persekutuan terus menerus? Apakah salah kalau meneliti firman Tuhan? Apakah salah kalau kita berusaha untuk memahami firman Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menurut Bapak Ibu dan Saudara, pasti itu tidak salah. Karena saya pun katakan itu tidak salah. Tetapi apa yang salah di sini? Yang salah di sini adalah apa yang mereka lakukan dilihat oleh semua orang hanya sebagai formalitas, hanya sebagai bentuk ibadah lahiriah, bukan lahir dari hati untuk beribadah kepada Tuhan, bukan lahir dari hati untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi supaya orang melihat bahwa dia adalah orang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Makanya ada seringkali istilah Kristen KTP. Kristen KTP itu lahir dari turunan Kristen, teteh nenek moyang sampai kepada papa mama. Saya juga dilahirkan dari keturunan Kristen, makanya saya Kristen. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen KTP kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat di gereja lama kita. Kalau masuk gereja ini sekarang kan sudah modern, jadi cara berpakaian sudah mulai bebas-bebas sedikit, sudah bisa masuk dengan celana panjang dan lain sebagainya kalau untuk kaum perempuan. Tapi untuk zaman dulu, semua kaum perempuan harus pakai kain dan kebaya dan harus warnanya hitam. Itu sakral. Bagi mereka itu sangat sakral, ibadah
masuk dari pintu masuk, kebetulan tersentuh dengan kaki kursi. Yang lain berbelakang lalu bilang begini, itu dia datang, saya berdoa makanya dia tersentuh. Itu dia datang dengan dosa yang dia bawa di hadapan Tuhan, makanya Tuhan buat dia tersentuh di gereja. Maka sampai hari ini pun, kalau kita lihat di gereja-gereja tertentu, khususnya gereja Tuhan, kalau masuk perjamuan kudus itu harus hati-hati. Angkat cawan, tumpah sedikit saja, semua orang melirik begini. Itu saya selesaikan dosa, makanya tumpah tuh anggur di pakaian, tumpah tuh anggur di pas makan roti batuk sedikit, Tuhan tegur karena penuh dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah peribadatan seperti ini yang kelihatan sakral dengan cara berpakaian, dengan cara santun di dalam gereja adalah ibadah yang benar dan menurut Tuhan? Allah katakan bahwa ini ibadah yang palsu. Karena ini hanya bentuk lahiriah, hanya bentuk rutinitas, dapat dilihat oleh orang lain, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 15 tadi, hatinya menjauh daripada mereka memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya menjauh daripada. Karena apa? Masuk gereja dengan cara yang demikian, begitu pulang lihat nasi belum masak, langsung anak papi ini, bosnya kenapa mama di papi gereja, bapak di gereja selesai masak nasi, sekarang kamu makan apa sudah begini? Anak kurang ajar, langsung kata-kata caci maki terhadap anak bila anak tidak mempersiapkan makan pada waktu mama papa pulang gereja. Ibadah seperti ini yang Tuhan inginkan? Setelah pulang dari ibadah ada pertikaian di rumah, setelah pulang beribadah salah ada persungutan di rumah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sekarang ada orang yang suka bilang katanya dia di gereja cari Tuhan, katanya dia paling pintar hafal firman Tuhan, katanya dia paling pintar kalau orang firman Tuhan, begitu kalau bicara gini jawaban dia dengan firman Tuhan sudah jauh ke depan pintu gereja. Tapi kenapa dia tidak bertengkar? Kenapa dia saling membenci satu dengan yang lain? Kenapa hatinya begitu culas dengan orang lain? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ibadah yang palsu ini berarti ibadah yang dilakukan dengan cara munafik. Dilihat oleh semua orang baik, dilihat semua orang bahwa dia adalah orang rajin beribadah, orang saleh, tapi ternyata tidak. Begitu menghadapi masalah, dia lari kepada Tuhan. Ayo, contoh orang saleh yang perlu diteladani di dalam Al-Quran. Apa yang dijelaskan tentang Ayub? Allah katakan bahwa Ayub adalah hambaku yang saleh. Dan kesalehan Ayub itu sampai pada akhirnya Tuhan kembali memulihkan hidupnya. Iblis hancurkan dia dengan semua harta kekayaan, baik ladangnya, ternaknya, anak-anaknya juga mati, bahkan sampai pada tubuhnya sendiri dimakan borok. Orang menghina dia. Apakah dia tinggalkan Tuhan? Dia katakan kepada teman-temannya, hai kamu penghibur sialan. Dia katakan kepada istrinya, engkau berkata seperti perempuan gila. Apakah hanya yang baik saja engkau mau? Tapi yang tidak baik engkau tidak mau? Karena istrinya katakan, kutukilah kalammu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inikah kesalahan yang sejati? Karena itu selain daripada di dalam ayat 2 ini, ayat 3 dia berbicara
dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalimat pertanyaan yang diajukan oleh Israel kepada Allah, mengapa kami merendahkan diri, mengapa kami mengosongkan diri berpuasa, tapi Engkau tidak menjawab kami. Ini merupakan sikap komplain dari Israel kepada Allah. Kami sudah melakukan apa yang Kau katakan, bukan berpuasa. Itu merupakan sebuah peraturan tetap yang tidak boleh dilanggar oleh Israel. 1 tahun 1 kali harus dilakukan puasa, yaitu pada hari Pendamaian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mereka katakan kami sudah tunduk seperti galaga, pakai kain kabu, pakai abu. Masa karena Kau tidak meninggalkan puasa kami? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang melakukan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengosongkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak akan melakukan komplain untuk apapun. Dia tidak perlu melakukan komplain, dia tidak perlu melakukan sebuah tindakan untuk mencari kebenaran di hadapan Tuhan. Dalam ayat ini dia katakan bahwa sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap, dan kamu pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, kita lihat di sini bagaimana Yesus Allah menjelaskan kepada Israel bahwa apa yang mereka lakukan dalam doa dan puasa, apakah hanya merendahkan diri, hanya memakai abu, memakai kain kabu, lalu berseru meminta kepada Allah supaya Allah memberikan perhatian kepada mereka. Apakah supaya mereka berseru dan Allah harus menjawab mereka? Allah katakan kepada mereka, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat 3 bagian terakhir, kamu berpuasa tapi mengurus urusanmu, kamu mendesak-desak buruhmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kadang-kadang menganggap doa puasa itu sesuatu yang tidak penting. Makanya tiap doa puasa di gereja yang datang hanya para pelayan, jemaat tidak ambil bagian hadir dalam doa dan puasa. Padahal sebenarnya puasa itu sangat penting bagi kita. Karena berbicara tentang hubungan peribadatan manusia dengan alam, itu berarti segala sesuatu yang punya hubungan dengan Allah, baik dalam peribadatan maupun dalam kehidupan hari-hari, Allah harus menjadi sentral, berorientasi hanya kepada Dia. Karena itu, pada waktu kita berdoa dan berpuasa, jangan kita berpikir bahwa doa puasa itu hanya untuk pendeta majelis, bahkan juga untuk para pelayan atau untuk semua tim pelayan yang besok akan melayani. Tapi doa dan puasa itu wajib untuk semua jemaat, harus ikut ambil bagian di dalamnya. Jemaat harus ambil bagian di dalam waktu doa dan puasa. Bukan doa dan puasa, tapi keluarga di rumah ditinggalkan lalu disuruh kerja. Dalam ayat 3b, sungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, puasa mengosongkan diri. Itu berarti pada waktu kita mengosongkan diri, hati kita, pikiran kita kosong, yang diisi hanya adalah Tuhan. Hanya hidup menyembah Tuhan. Pada saat itu seharian penuh kita hanya merenungkan firman Tuhan, hanya merenungkan kebaikan Tuhan, hanya merenungkan keajaiban Tuhan, merenungkan kuasa Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Bukan pada waktu kita mengosongkan diri, kita kosongkan pikiran kita dari merenungkan firman Tuhan, dari mencari Tuhan, tapi pikiran kita penuh dengan pikirkan ini pergi puasa tapi pulang pakaian cuci, paling banyak belum cuci. Ini ibadah puasa tapi makanan belum masak di rumah.
bulan ini beta harus diberi ikan di pasar untuk masak. Sementara doa dan puasa, ingat, anak-anak masak apa di rumah? Apakah doa cuci piring atau belum? Apakah mereka sudah beres-bereskan rumah atau belum? Ayat 3 katakan bahwa puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Dia mengosongkan diri, dia berpuasa, tapi dia suruh orang lain kerja. Dia mengosongkan diri, dia berpuasa, dia beribadah kepada Tuhan, tapi orang lain diperintahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah atau di tempat pekerjaannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan itu, apakah itu adalah puasamu yang benar? Di dalam ayat 4, sesungguhnya engkau berpuasa, kamu berpuasa tapi saling berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Berpuasa tapi hatinya saling membenci satu dengan yang lain. Berpuasa tapi saling berbantah-bantahan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpuasa sambil bertengkar. Saya memang selama ini di Ambon dalam jemaat GMI Genesaret, mungkin ada tapi saya tidak perhatikan. Mungkin ada tapi saya tidak menaruh perhatian untuk hal itu. Tapi pada waktu saya praktik 1 tahun di tempat pelayanan, pada waktu saya masih dalam pendidikan teologi di Sumatera, saya pernah melakukan itu. Kami mahasiswa berdoa dan berpuasa diikuti oleh beberapa jemaat. Tapi rupanya jemaat yang ikut ambil bagian dalam doa dan puasa ini, mereka punya masalah. Jadi mereka datang berdoa dan berpuasa untuk saling mendoakan. Yang satu datang dengan tujuan berdoa puasa supaya yang satu ini bisa kembalikan uangnya. Yang satu lagi datang dan berdoa dan berpuasa supaya orang ini tidak berusaha untuk menghancurkan usahanya. Bapak Ibu yang kekasih, puasa tapi pikiran berjalan untuk kepentingan dan kebutuhan mereka masing-masing. Apakah dengan demikian doa mereka dijawab? Tuhan katakan dalam bagian ini bahwa dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dengan cara yang kau lakukan dalam berpuasa seperti ini, Tuhan tidak mendengar doamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh berpuasa 1 minggu 7 kali. Kita boleh berpuasa sampai 1 bulan, boleh. Tidak ada yang larang, karena memang itu sudah menjadi peraturan dalam firman Tuhan. Tapi berpuasa seperti apa yang harus kita lakukan? Berpuasa memperalat orang lain, berpuasa untuk mencari kebenaran diri sendiri, berpuasa untuk menyenangkan hati diri sendiri, untuk mencari keuntungan diri sendiri, atau berpuasa seperti apa? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-6 dia katakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ia, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa dan puasa, di dalam peribadatan yang khusus merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan katakan bukan seperti doa puasa yang ada di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4 dan 5. Tapi ayat 6 Tuhan katakan bukan. Lalu puasa yang sebenarnya itu seperti apa? Ayat 6 dia katakan begini, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ayat 6 bagian
rendahkan diri. Selesaikan dulu masalah dengan keluarga. Selesaikan dulu masalah dengan orang-orang yang selama ini kau sakiti. Selesaikan dulu dirimu sendiri dengan apa yang kau anggap benar dan baik, tapi mendatangkan kekecewaan bagi orang lain dan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Selesaikan, dikatakan membuka belenggu kelaliman. Semuanya itu palsu, karena itu harus dibuka. Lepaskanku, ada pertobatan. Harus ada pertobatan di dalam merendahkan diri sendiri harus mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, menyelesaikan persoalannya dengan orang lain. Yang kedua, dia harus bisa melepaskan diri atau tali kutnya yang mengikat dia harus dibukakan. Dia harus mengalami pertobatan secara sungguh. Tanpa dia mengalami pertobatan, maka dia tidak akan pernah menjadi berkat. Di dalam kalimat selanjutnya, dia katakan supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Itu tujuannya. Bagaimana saya bisa menolong orang hidup di dalam dosa? Bagaimana saya bisa membuat orang itu menjadi orang yang dimerdekakan oleh karya Kristus, sementara saya sendiri terikat dengan dosa? Bagaimana saya menjadi berkat untuk dia supaya dia sendiri menyadari bahwa ibadahnya itu tidak benar kalau saya sendiri menjalani ibadat saya dengan tidak benar? Allah katakan belenggumu itu harus dibuka. Tali-tali belenggu yang mengikat dirimu itu harus dilepaskan, baru kau bisa melepaskan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang teraniaya di sekitar kita. Ada banyak orang yang hidup dalam penderitaan akibat dosa. Ada banyak orang yang hidup dalam penderitaan akibat ketidaktahuan bahwa dosa membelenggu, dosa membuat orang menderita. Mereka membutuhkan siapa? Membutuhkan kita. Nah, kalau kita sendiri tidak melepaskan hook itu dari kita, bagaimana kita melepaskan hook orang lain? Kalau kita sendiri tidak melepaskan diri dan membuat alih hook itu, bagaimana kita bisa membuka hook orang lain? Seorang terikat tali, ingin menyelamatkan diri, tidak mungkin bisa selamatkan diri sendiri. Dia butuh orang lain menolong dia. Demikian juga kita terikat dengan dosa, tidak bisa melepaskan diri kita kalau orang tidak menolong kita. Demikian juga orang lain yang terikat dengan dosa, bagaimana bisa melepaskan mereka kalau kita sementara terbelenggu juga dengan dosa? Kita harus melepaskan, bahwa kita bisa melepaskan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam ayatnya yang 10, dia katakan bahwa apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dalam ayat yang ke-10 ini berbicara tentang bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita ada dalam berbagai penderitaan, ada dalam penganiayaan, ada dalam kondisi lapar, ada orang asing yang membutuhkan tempat tinggal. Ada banyak orang sebagai manusia yang membutuhkan belas kasihan kita. Di dalam ayat 7 begitu jelas, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa nanti pada waktu kedatangannya, pada waktu penghakimannya, dia akan membuat pemisah antara domba dan kambing. Dan pada waktu itu dia akan katakan bahwa hanyalah kamu dari hadapanku orang-orang munafik, karena pada waktu aku sakit kamu tidak menjenguk aku. Pada waktu aku masuk penjara kamu tidak melihat aku. Pada waktu aku telanjang kamu tidak memberikan pakaian kepadaku. Pada waktu aku sedang kamu tidak memberikan tumpangan kepadaku. Bagaimana kita katakan kita ibadah dan sama kita
beriman. Jangan kita bicara tentang hidup dalam beribadah kalau kita tidak memberikan perhatian kepada sesama kita yang ada dalam berbagai penderitaan. Jangan kita katakan bahwa hidup ibadah kita adalah hidup ibadah yang benar karena sudah rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, rajin hafal firman Tuhan, tapi tutup mata terhadap masalah penderitaan orang lain. Orang yang sudah melepaskan dari tubuhnya, dikatakan dia bisa memecah-mecahkan roti pada orang yang lapar. Hanya orang yang sudah dilepas dari belenggu dosa, dari belenggu kepentingan diri sendiri, dari belenggu egoistis, dia mampu untuk membagi berkat kepada orang lain. Tidak tahan melihat orang lapar, tidak tahan melihat orang menderita, tidak tahan melihat orang susah, seakan-akan orang susah itu adalah dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus dilakukan sebagai iman atau kesalehan yang sejati. Kesalehan yang sejati adalah kesalehan yang tidak hanya ditunjuk lewat kehidupan peribadatan yang dilihat orang, tetapi kesalehan yang sejati harus ditunjuk lewat perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Apa akibat daripada kesalehan yang sejati? Di dalam ayat yang ke-10 bagian B dia katakan, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pada waktu itulah tanganmu akan merekas, terangmu akan merekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Tuhan memulihkan kekecewaanmu. Tuhan pulihkan kondisi hidupmu. Kemudian, dan membawa ke rumah, dan kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Engkau akan mampu hidup dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dalam ayat ini ada tercantum bahwa dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 dijelaskan di sana bahwa pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Firaun dan semua bala tentara mengejar mereka. Pada waktu mereka sudah hampir mendekati orang Israel di Laut Teberau, apa yang Tuhan buat? Dikatakan bahwa malaikat Tuhan mundur ke belakang. Tuhan mengambil posisi antara Israel dan juga orang Mesir. Di sana dikatakan bahwa maka tiang awan ada di belakang mereka. Apa maksudnya ini? Tiang awan yang ada di belakang orang Israel adalah benteng. Tiang awan yang ada di belakang orang Israel pada saat itu adalah sebuah kegelapan yang Tuhan buat, sehingga orang Mesir tidak bisa melihat orang Israel untuk mengejar mereka. Tapi orang Israel berjalan melewati Laut Teberau yang telah kering dengan tenang. Karena apa? Allah membentengi belakangan mereka. Malaikat Allah membentengi mereka sehingga mereka tidak dijangkau oleh musuh. Dan pada waktu mereka sudah melewati Laut Teberau sampai ke seberang, Allah memberikan air itu kembali pulih dan orang Mesir terbenam di dalam laut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita melakukan kesalehan kita atau peribadatan kita secara benar, percaya atau tidak, Tuhan menjadi benteng bagi kita, baik di depan kita, baik di belakang kita, samping kiri kanan kita, di atas mau di bawah maupun di bawah kita. Dia benteng hidup kita. Dia menjadi perisai bagi kita. Dia menjadi pelindung bagi kita. Kemudian di dalam ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Kalau di dalam ayat sebelumnya Israel katakan
pada waktu mereka mulai memulihkan kondisi kehidupan peribadatan mereka, maka dikatakan dalam ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini ada banyak pergumulan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah merendahkan diri sampai kepala motikan di bawah, kaki di atas. Kita merendahkan diri dengan doa sampai kita bisa terbenam seperti pohon yang tertanam di dalam tanah, lalu tumbuh carang-carangnya di atas. Tapi Tuhan tidak menjawab. Kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah ibadah kita benar? Apakah merendahkan diri kita kepada Tuhan itu sudah tepat seperti yang Tuhan inginkan? Atau hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, supaya orang lain melihat dia adalah orang beribadah, supaya orang lain melihat bahwa dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, apabila kita bertobat, apabila kita melakukan sebuah pembaharuan bagi diri kita sendiri, kita berseru, Tuhan mendengar, jangan hitung jam. Pada waktu kita berteriak, saat itu juga Tuhan sanggup untuk menjawab kita. Pada waktu kita memanggil Tuhan, Dia akan katakan, ini aku. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang berat yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita hadapi, ingat Tuhan mendengar dan Dia akan katakan, ini aku. Dia tidak akan pernah berlambat-lambat untuk menjawab kita, karena Dia tahu bahwa jawaban ada dalam tangan. Jawaban itu ada dalam kedaulatannya. Jawaban itu adalah waktunya. Jawaban itu adalah keputusannya. Sehingga kalau belum ada, kita perlu mengoreksi diri. Kita perlu kembali mengevaluasi diri kita dalam komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah melakukan yang benar atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-10 bagian B, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dia katakan kegelapan yang kita alami, pergumulan yang kita alami sudah seperti kegelapan yang menutupi hidup kita, sehingga tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi terang, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi titik terang yang bisa kita tempuh. Katakan akan seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari, kita lihat kalau jam 12 siang, mataharinya di mana? Tepat di atas kepala. Itu berarti panas dan terangnya itu sangat tepat pada waktunya. Panas dan terangnya itu menyeluruh, dan Tuhan katakan bahwa terang akan terbit dalam gelap, kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat orang saleh yang sejati, berkat orang yang juga beribadah sejati atau yang tidak palsu kepada Tuhan, berkatnya begitu luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan akan memuaskan kita. Selama ini hidup di dunia ini kita tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang kita dapatkan. Kita tidak puas tidur, kita tidak puas bekerja, kita tidak puas mencari uang, kita tidak puas dalam banyak hal, kita tidak puas dalam mempergunakan berkat Tuhan, tidak puas. Tapi Tuhan katakan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, memiliki persekutuan yang sungguh dengan Tuhan dari hatinya, maka dikatakan Tuhan memberikan kepuasan.
Sehingga apapun yang dia miliki sedikit saja, bagi dia itu sebuah kepuasan. Bagi dia itu bisa membangkitkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bahkan dalam ayat 12 dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin bagi keluarga kita ada yang masih belum hidup dalam pertobatan. Mungkin ada banyak keluarga kita yang masih hidup dalam kegelapan. Mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Tapi apabila kita menyelesaikan semua peribadatan kita secara benar, Tuhan katakan kita jadi berkat untuk mereka. Kita bisa tunjukkan kepada mereka bagaimana hidup beribadah kepada Tuhan dengan hasilnya. Bagaimana tunjukkan kepada mereka beribadah kepada Tuhan secara benar, berkat yang akan mereka terima. Maka dikatakan bahwa engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kalau tadi ayat 1, ayat 2, 3 hanya berbicara tentang bagaimana orang saleh, bagaimana dua puasa. Tapi di dalam ayat 13 ini lebih khusus berbicara tentang Sabat, yaitu hari perhentian. Hari yang Tuhan tetapkan untuk semua manusia yang percaya kepadanya, menghentikan segala aktivitas di rumah dan hadir dalam persekutuan dengan Dia. Kami di kampus, kalau hari Minggu tidak boleh ada satu pun pekerjaan yang harus dilakukan. Cuci rambut dilarang, cuci pakaian dilarang, semuanya dilarang, tidak boleh. Pergi belanja pun tidak boleh, masak pun tidak boleh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dispensasi pada waktu itu bagi kami yang melakukan pelayanannya di tempat kereta api untuk batubara. Karena kami kalau pergi ke sana, pulang itu pakaian sudah tidak bisa kelihatan lagi, wajah ini tidak kelihatan. Kenapa? Harus jalan di daerah batubara yang ampatnya hitam semua. Jadi kalau pulang kami tidak rendam langsung pakaian dengan rinso, maka pakaian itu tidak bisa digunakan, hancur karena tajamnya asal debu batubara yang masuk dalam celah-celah kain itu. Makanya di hari Minggu itu memang dilarang kali untuk harus cuci pakaian, cuci rambut. Tapi kami yang pelayanan di daerah batubara tetap harus cuci rambut. Tidak mungkin tidur dengan rambut yang hitam di tempat tidur, badan yang kotor, dan bisa cuci rambut malam itu. Tapi itu hanya khusus bagi orang-orang tertentu yang melayani di tempat-tempat tertentu. Tapi untuk orang lain, yang anak dan mahasiswa yang lain yang melakukan pelayanan di tempat yang bisa untuk tidak boleh bersihkan rambut, tidak boleh sama sekali. Dan itu sudah dicatat oleh semua ketua-ketua asrama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari Minggu merupakan hari yang sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas. Sehingga kami mahasiswa kalau di kampus, kalau hari Minggu itu kami pelayanan sore, pagi pulang ibadah, kami hanya duduk main gitar, nyanyi sepanjang hari, saling cerita tentang pelayanan, cerita tentang firman Tuhan, sampai waktu pelayanan lagi baru kami jalan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, aturan-aturan kelihatan seperti kaku, tapi sebenarnya setelah saya simak itu aturan, maka saya katakan benar, firman Tuhan menjelaskan tentang hal itu. Hari Sabat tidak boleh ada yang kerja. Hari Sabat tidak boleh berkata bahwa ini hari istirahat keluarga, jadi boleh dipakai untuk santai-santai di tempat rekreasi. Hari ini hari Sabat, hari perhentian. Kalau hari Senin sampai Sabtu ada sibuk, banyak kesibukan kerja, usaha, ada belajar, ada semua hal, maka hari Minggu bisa dipakai untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk apa saja. Yang penting hati dan diri ini dipuaskan secara duniawi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari
dikatakan dalam ayat 14. Ini upah bagi orang yang menghormati hari penantian atau hari Sabat. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ada sukacita yang dari Tuhan. Ada kebahagiaan tersendiri dari Tuhan berikan bagi kita. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 14. Kita menghormati hari Sabat dalam ayat 13. 14 ada berkat untuk kita. Kadang-kadang bagi kita yang sudah berkeluarga, kita tahu bahwa hari Sabat, hari perhentian harus ke gereja. Tapi anak-anak muda, hari Minggu adalah hari rekreasi. Hari Minggu adalah hari untuk berkunjung dengan pacar. Jadi tidak ibadah setengah apa, yang penting baku dapat dengan pacar. Hari Minggu merupakan hari kesenangan. Mau cari hari apa lagi yang ada, jadi hanya hari Minggu saja. Dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk bersenang-senang. Firman Tuhan katakan hari ini yang tidak menginjak-injak hari Sabat, tapi menghormati. Bapak Ibu menghormati bukan hanya katakan kita hormat hari Sabat, kita sanjung hari Sabat, tapi menghormati hari Sabat harus mewujudkan dengan peribadatan kita kepada Tuhan. Bukan hari Sabat atau kita bermain main-main di luar sana, atau pergi berolahraga di luar sana pada hari Sabat. Kita selancar dulu, atau pergi meluncur dulu, lari dulu, fitness dulu hari Sabat, karena ada hari lain lagi. Bapak Ibu yang berkati dalam Tuhan Yesus, kalau mau diberkati, maka firman Tuhan ayat 14, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan berkendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan